Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, stay safe. Sebelumnya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Perkenalkan, nama saya Rehatul Janah. Bagi yang belum tahu, hai. Hari ini saya akan membuat tutorial mengenai aplikasi Maple. Dari Maple itu apa sih? Lalu menu-menunya ada apa aja sih di Maple ini? Terus penggunaan Maple dalam menyelesaikan masalah matematik itu gimana? Oke, kita akan kupas tuntas semua itu di video kali ini. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi Maple. Maple merupakan program komputer dengan tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna yang digunakan untuk menyelesaikan masalah matematik seperti teori bilangan, terus kalkulus, aljabar linier, bisa juga plotting. Terus keutamaan dari Maple ini sebagai alternatif program komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika yang rumit nih teman-teman. Karakteristik dari aplikasi Maple ini juga dapat menggabungkan teks dan ekspresi matematik di baris yang sama. Terus menambahkan tabel untuk mengatur isi dari worksheet. Nah, seperti terlihat di layar, ini tampilan Maple saat kita pertama buka. Oke, kita akan mengenalkan menu-menu yang ada di Maple. Nah, bagian atas ini merupakan bagian menu nih teman-teman. Ada file, edit, view, insert, format, terus ada table, ada drawing, ada plot, terus ada tools, ada windows, ada help. Ini merupakan menu utama dari Maple. Di sini file kita bisa kayak menyimpan, terus membuka halaman baru, membuka file Maple yang lama, terus save, terus juga ada bisa export. Kita bisa export file Maple ke bentuk kayak PDF dan dokumen lain. Terus ada edit, kita bisa copy, cut, terus paste di sini, dan masih banyak menu-menu yang lainnya. Terus ada view, ada toolbar, terus ada konteks, ada bar, ada palette, terus ada insert. Di sini kita bisa mengatur kayak menginput objek kayak foto, terus plot, terus lain sebagainya. Terus di sini ada paragraf, kita bisa buat numeric atau style, kita bisa atur di sini. Terus ada di tools ini untuk kita bisa membuat beberapa perintah. Nah, di tools ini ada ikonnya namanya tutor. Kita bisa buat kayak contoh kita ke aljabar linear, kita bisa buat cari eliminasi Gauss-Jordan dari persamaan linear dengan mudah. Ada eliminasi Gauss-nya aja, ada eliminasi Gauss-Jordan, terus ada kita bisa mencari faktornya dan lain sebagainya. Terus beralih ke menu ke submenunya. Di sini ada icon ini untuk membuka lembar kerja baru, lalu ini untuk membuka file lama, ini untuk save, ini untuk print, ini untuk mengecek print, ini untuk cut seperti biasa, ini paste dan sebagainya. Nah, lambang tanda seru 3 ini untuk mengaktifkan semua perintah yang ada di workshop. Terus ini untuk beberapa area yang kita inginkan aja gitu. Terus beralih ke palette. Nah, ini bagian palette nih paling kiri. Nah, di palette ini kita bisa kayak mencari simbol-simbol. Nah, ada expression, kita bisa memberi perintah kayak akar, mencari perintah akar, terus ada tanda mutlak, terus sigma, terus perkalian, penambahan, pangkat, terus membuat fungsi. Nah, untuk di palette juga ada ini nih, kalkulus, kita untuk perintah-perintah yang kayak kalkulus, integral double, terus juga ada diferensial, ya, parsial, terus limit dan lain sebagainya. Terus di sini ada kolom simbol kayak kita cari V, terus tanda hingga, tanda elemen, tanda bilangan real, bilangan caca dan lain sebagainya. Terus juga delete data plots, ini bisa buat plots. Terus ada matrix, kita bisa buat matrix di sini. Beberapa perintah-perintah correct, simbol-simbol yang bisa kita cari di bagian palettes dan perintah-perintahnya yang bisa kita cari juga di bagian palettes. Lalu kita lanjut ke area Windows nih, berisi informasi tentang perintah dituliskan sebelumnya. Terus ada new document di sini, terus juga ada worksheet, kita lembar kerja baru, terus ada what's news, ada programming, ada kayak tools dan lain sebagainya. Oke, kita beralih ke tampilan ke worksheetnya. Nah, di new document ini kita bisa menulis kayak nama, bukan membuat perintah ya, kita nulis nama dulu ya, Rehatul Janah tahun 18.01.2051. Nah, lalu kita bisa buat langsung perintah di sini. Maple ini bisa mengerjakan beberapa perintah kayak A plus 3 plus 7 sama dengan, langsung muncul jawabannya. Terus kayak perkalian pakai shift bintang ya, 4 hasilnya 12. Terus kayak pembagian 3 dibagi 5,
pembagian bisa menggunakan lambang garis miring atau bisa menggunakan di pellets. Nah, ini. Terus kayak akar SQRT dalam kurung 5. Untuk perintah akar bisa pakai SQRT atau pakai akar di sini. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan nyoba Maple untuk menyelesaikan berbagai masalah matematika. Yang pertama soal mengenai fungsi. Jadi kita akan cari solusi dari fungsi x pangkat 4 dikurangi 5x pangkat 2 plus 6 sama dengan 2. Kita ganti, kita kasih nama dulu kayak P.2 sama dengan. Lalu kita P.2 kita kasih solve untuk mencari penyelesaiannya. Solve dalam kurung P, X. Enter. Maka ini penyelesaiannya yaitu 1, 2, min 2, dan min 1. Kita beralih ke contoh soal yang lain. Nah, ini merupakan contoh soal dari teori bilangan, yaitu bilangan modulo atau bilangan jam. Jadi, kita akan cari 8 mod 3, lalu 9 mod 7, lalu 10 mod 3. Enter. Maka 8 mod 3 hasilnya 2, 9 mod 7 hasilnya 2, 10 mod 3 hasilnya 1. Lanjut ke contoh soal mengenai. Selanjutnya kita akan mengerjakan permasalahan matematik terkait pecahan berlanjut. Jadi kita akan cari pecahan berlanjut dari desimal. Ini satu desimal 2, ini 2,5,4,8. Maka pecahan ini kita tulis x titik 2 sama dengan convert. Nah, perintah convert ini untuk membuat si desimal tadi menjadi pecahan, dalam bentuk pecahan. Lalu koma, karena ini bilangan rasional, rasional, koma, eksak, titik 2, shift enter, num teori, dalam siku, cefrak ini berfungsi untuk nanti membuat hasil dari setiap lantainya, dari setiap floornya. Titik koma, teori, cefrak lagi, koma ini ya pecahannya, lalu quotients, lalu enter. Maka akan keluar pecahan berlanjutnya, yaitu pertama 2, 1, 1, 4, 1, 1, 1, lalu 4, 0, 3, 2, 2, 5, 8. Ini cara nyari pecahan berlanjut dari desimal yang ada. Seterusnya kita akan masuk ke bab integral. Nah, dalam bab integral ini kita akan nyari limit. Pertama kita akan nyari limit. Jadi kita tulis dulu nilai fungsinya f untuk menentukan fungsi 5x per 4 kali x pangkat 3 min 2 x pangkat 2 sama dengan. Nah, lalu kita cari limitnya. Kita tulis ya limit dalam kurung f untuk fungsi f. Lalu kita nilai x mendekatinya yaitu sama dengan infinity. Terus kita bisa juga kita copy aja min infinity.
Lalu kita juga bisa ininya 0, atau bisa juga X-nya mendekati 4. Contoh, enter. Maka hasilnya untuk limit mendekati infinity dan tak hingga, dan min tak hingga itu 0. Untuk limit mendekati 0 itu tidak undefined. Lalu untuk X yang mendekati 4 yaitu 5/56. Oke, sekarang kita akan cari integral dari fungsi 4x pangkat 5 min 3x pangkat 2 plus 1 min 2. Jadi caranya kita tuliskan aja P titik 2 sama dengan X, pakai strip untuk bikin tanda panah, 4 dikali X pangkat 5 dikurangi 3 kali X pangkat 2 plus X min 2. Salah, plus X min 2. Titik 2, shift enter, for spasi K spasi from spasi 1 spasi will spasi dibesar pangkat dalam kurung K min 1 untuk mencari diferensial sampai K min 1 P dalam kurung X. Lalu kita cari simbol sama dengan di kolom simbol, lalu 0, lalu DO shift enter, lalu give. Untuk teman-teman hati-hati karena ini perintahnya panjang, jadi riskan salah. Jangan buru-buru ngerjainnya, pelan-pelan aja, pastikan semuanya benar. Sama dengan D pangkat K P X OD. Enter. Kayaknya ada yang salah nih teman-teman, pakainya LCK. Nah, maka akan keluar nilai turunan dari X pangkat 5 min 3 X pangkat 2 plus X min 2 dari turunan pertama sampai turunan ke yang terakhirnya. Lalu berlanjut ke soal integral. Kali ini kita akan nyari integral bentuk eksponensial. Nah, untuk perintah integral sendiri biasanya kita pakai INT. INT dalam kurung X kali EXP, atau ini EXP ini untuk perintah eksponensial, jadi X pangkat 3 X yang kecil X pangkat 3. Karena ini integral tentu, maka kita tentukan nilai X sama dengan dari 0 ke 9. Enter. Maka akan muncul bentuk turunannya. Salah. Oke, lalu kita akan nyari ke bentuk desimalnya dengan perintah eval 100. Kita bisa ganti sih sebenarnya, bisa 20 atau lebih, kita pakai 100. Kita kopikan aja perintah di atas biar cepat. Lalu titik koma identity. Ini untuk mengidentifikasi apakah jawabannya benar. Selesai. Oh, ternyata salah. Oh, aval pakainya E ya teman-teman. Nah, makanya harus hati-hati banget ngerjain di Maple karena kadang-kadang ada salah ketik bisa menghasilkan jawaban yang salah. Nah, untuk jawabannya segini banyak. Lalu kita beralih ke plotting. Nah, untuk plotting kita pakai plotting 3D, tulis ulang aja. 1, theta, pi, theta sama dengan 0,5 kali pi, pi sama dengan min 5,5, chords-nya sama dengan cylindrical. Enter. Nah, maka hasilnya akan kayak tabung tanpa tutup. Nah, untuk 3 dimensi kita bisa ganti warnanya, stylenya, colornya sama ya. Terus kita juga bisa hilangin kotak yang di luarnya, kayak gitu, kayak gini bentuk akhirnya. Oke, sekian tutorial dari saya mengenai aplikasi Maple dan pengaplikasiannya. Semoga video ini membantu teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya.